Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman, saya Kakak Mubarok. Nah, sebagai guru Al-Quran dan hadis, jujur aja, seneng banget rasanya kalau bisa berbagi cerita tentang surat yang begitu personal dan menyentuh hati seperti surat Ad-Duha ini. Oke, jadi kita mau ngapain aja nih? Pertama, kita kenalan dulu sama surah Ad-Duha. Terus, kita flashback sedikit ke momen penting waktu Wahyu sempat berhenti turun. Nah, dari situ, kita lihat gimana Allah menjawab kegelisahan Nabi dengan janjinya yang indah, yang isinya ada 3 pesan penting. Dan terakhir, tentu aja, kita bahas apa sih keutamaannya buat kita sekarang? Yuk, kita mulai dari yang pertama. Kenalan dulu sama surat Ad-Duha, apa aja sih yang perlu kita tahu tentang surat pendek tapi dahsyat ini? Nah, surah Ad-Duha ini urutannya yang ke-93 di Al-Quran. Ayatnya cuma 11 saja, pendek banget kan? Tapi dalamnya luar biasa. Surat ini turun di Mekah, jadi termasuk surat Makkiyah. Dan inti utamanya simple tapi powerful. Allah mau menegaskan lagi kalau nikmatnya buat Nabi Muhammad SAW itu nggak pernah berhenti mengalir. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru nih, yaitu cerita di balik turunnya surat ini, atau yang biasa kita sebut Asbabun Nuzul. Kenapa ya surat seindah ini bisa turun? Coba deh kita bayangin bareng-bareng. Nabi Muhammad yang seluruh hidupnya itu terhubung dengan wahyu, tiba-tiba koneksinya putus, wahyu berhenti turun untuk sementara waktu. Gak ada pesan, gak ada petunjuk, pasti rasanya hampa banget kan? Beliau sedih luar biasa, gelisah, mungkin merasa ditinggalkan sama satu-satunya sumber kekuatan beliau. Dan parahnya lagi, di saat lagi rapuh-rapuhnya gitu, para penentang beliau malah nambahin beban. Mereka ngejek, salah satunya Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab. Dia bilang dengan sinis, "Wahai Muhammad, kayaknya setanmu udah ninggalin kamu ya? Udah 2-3 hari nih nggak kelihatan." Wah, kebayang nggak sih sakitnya diejek kayak gitu? Tekanan batinnya pasti berat banget. Tapi di tengah semua kesedihan dan ejekan itu, Allah nggak diam aja. Tentu tidak. Allah langsung turun tangan. Dia kirimkan jawaban yang, Masya Allah, indah banget. Sebuah pesan penghiburan yang langsung menenangkan segalanya. Dan cara Allah menjawabnya itu, wow. Dimulai dengan sumpah, wadduha, demi waktu duha, demi terangnya pagi hari. Ini bukan sekedar sumpah biasa loh, ini simbol harapan. Kayak pesan, setelah malam yang paling gelap sekalipun, fajar itu pasti datang. Indah banget kan? Habis itu, sumpahnya dilanjutin dengan pasangannya, walaili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Jadi kalau pagi tadi itu simbol harapan yang cerah, malam yang sunyi ini simbol ketenangan. Seolah Allah bilang, di tengah keramaian harapan, aku juga ada di saat kamu butuh ketenangan dan kesunyian. Rahmatnya itu ada di mana-mana. Nah, setelah 2 sumpah yang keren tadi, barulah keluar the main point-nya. Jawaban yang langsung menepis semua kegundahan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan juga tidak membencimu. Jelas banget, ini jawaban telak buat semua ejekan tadi. Ini penegasan cinta paling kuat dari Sang Pencipta. Ayat-ayat ini turun tuh rasanya kayak minum air dingin di tengah padang pasir. Langsung adem. Hati Nabi jadi tenang. Semua keraguan, semua kekhawatiran langsung hilang. Allah menegaskan lagi, aku di sini. Cinta dan perlindunganku nggak pernah goyah. Bahkan sedetik pun. Tapi belum selesai. Penghiburannya nggak berhenti di situ. Setelah menenangkan hati Nabi, Allah lanjut ngasih 3 pesan penting. Dan ini bukan cuma buat Nabi loh, tapi jadi petunjuk buat kita semua sampai kapanpun. Untuk meyakinkan Nabi, Allah ngajak beliau buat flashback lagi. Seolah-olah Allah bilang, Muhammad, coba ingat-ingat deh. Dulu kamu yatim, siapa yang ngelindungin? Aku kan? Dulu kamu bingung cari arah, siapa yang ngasih petunjuk? Aku juga. Dulu kamu serba kekurangan, siapa yang mencukupi? Ya aku. Ini tuh kayak reminder. Bukti cinta Allah itu nyata dan udah ada dari dulu. Nah, dari pengingat tadi, Allah kasih 3 tugas. Ini semacam cara bersyukur yang konkret. Logikanya sederhana, karena kamu dulu pernah jadi anak yatim, maka jangan pernah kamu sakiti anak yatim. Karena kamu dulu pernah bingung dan butuh pertolongan, jangan pernah kamu tolak orang yang meminta-minta. Dan karena kamu sudah aku beri banyak nikmat, maka ceritakanlah, syukuri nikmat itu. Oke, sekarang kita tarik ke kehidupan kita. Apa sih untungnya buat kita? Apa keutamaan surat ini kalau kita amalkan sehari-hari? Yuk, kita lihat manfaatnya. Coba lihat angka ini, 360. Ada apa dengan angka ini? Jadi gini, ada hadis yang bilang kalau di tubuh kita itu ada 360 sendi, dan setiap hari kita itu berhutang sodakoh untuk tiap sendi itu.
Banyak banget kan? Gimana caranya? Nah, disinilah keajaibannya. Cukup dengan sholat sunnah duha 2 rakaat saja, itu sudah setara dengan 360 sodakoh. Masya Allah, luar biasa kan? Dan bonusnya nggak cuma itu. Kalau kita rutin sholat duha, kata hadisnya, kebutuhan kita hari itu bakal dicukupkan sama Allah. Rizki kita dijamin. Dan yang paling bikin merinding, dosa-dosa kita bisa diampuni meskipun banyaknya kayak buih di lautan. Keren banget kan hubungannya antara surat penghiburan ini sama amalan yang penuh berkah? Jadi, setelah kita kupas tuntas semuanya, sekarang pertanyaannya kembali ke diri kita masing-masing. Ayat terakhir surat ini bilang, "Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu siarkan." Nah, gimana cara kita menyiarkan nikmat Allah dalam hidup kita hari ini? Apa yang bisa kita lakukan? Semoga obrolan kita tentang surah Ad-Duha ini bisa jadi pengingat buat kita semua ya. Kalau lagi ngerasa di titik terendah, ingat, setelah malam yang paling gelap, janji fajar dari Allah itu pasti datang. Terima kasih banyak sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.